Bro, kemajuan ilmu teknologi di bidang pangan mengakibatkan banyak jenis bahan makanan yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi masyarakat dalam bentuk yang lebih awet dan lebih praktis. Hal ini tentu saja disebabkan karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis makanan. Boraks dan formalin. Dua bahan inilah yang paling sering digunakan dalam industri makanan. Pembuatan mie basah, lontong, ketupat, bakso, sosis, dan kecap menjadi contoh nyata penggunaan kedua bahan ini. Padahal zat-zat kimia ini merupakan bahan yang beracun dan bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga sangat dilarang untuk digunakan sebagai bahan baku makanan, bro. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode identifikasi yang sederhana yang dapat menguji jika kandungan boraks dan formalin terdapat dalam suatu bahan makanan, sehingga masyarakat dapat terbebas dari dampak negatif yang disebabkan dari penggunaan boraks dan formalin ini. Namun sebelum kita membahas mengenai metode identifikasi tersebut, terlebih dahulu mari kita bahas apa yang dimaksud dengan boraks dan formalin, serta dampak negatif apa yang disebabkan oleh kedua bahan ini. Oke, langsung saja simak pembahasannya. Yang pertama adalah boraks. Boraks berasal dari bahasa Arab yaitu borak, yang berarti kristal lunak yang mengandung unsur-unsur boron, berwarna, dan mempunyai sifat larut ke dalam air. Boraks mempunyai nama kimia yaitu natrium tetrabonat. Seharusnya boraks hanya bisa digunakan ke dalam industri non-pangan. Boraks mempunyai 4 karakteristik. Pertama, berbentuk seperti kristal putih. 2, tidak memiliki bau. 3, larut ke dalam air. Dan keempat, stabil pada suhu serta tekanan yang normal. Boraks biasanya digunakan dalam bahan pembuatan deterjen, khususnya seperti industri kertas, gelas, pengawet kayu, keramik, antiseptik, dan pembasmi kecoak, serta banyak lainnya lagi. Boraks dijumpai dalam bentuk yang padat, dan jika larut ke dalam air, akan menjadi natrium hidroksida. Seringkali, boraks disalahgunakan dalam proses pembuatan bahan makanan, seperti pembuatan bakso, nugget, tahu, ketupat, dan lain-lain. Bahkan yang lebih ironis, penggunaan boraks sebagai komponen dalam makanan telah menyebar di seluruh Indonesia. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan untuk melarang penggunaan boraks ini. Lanjut, dampak negatif dari penggunaan boraks. Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks memang tidak akan secara langsung berakibat buruk bagi tubuh. Namun, jika sedikit demi sedikit boraks masuk ke dalam tubuh, boraks akan menumpuk dan kemudian diserap ke dalam tubuh kita. Seiring mengonsumsi boraks tersebut akan menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Boraks tidak hanya diserap melalui pencernaan, namun juga melalui kulit. Boraks akan mengganggu enzim-enzim metabolisme tubuh kita, sob. Kita lanjut pada formalin. Formalin adalah larutan formaldehid yang biasa digunakan untuk mengawetkan sampel biologi dan biasa juga digunakan untuk mengawetkan mayat. Formalin merupakan bahan kimia yang sering disalahgunakan pada pengawetan tahu, mie basah, dan bakso. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika digunakan dengan benar, formalin sebenarnya memiliki banyak manfaat. Misalnya sebagai antibakteri, pembunuh kuman, pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian. Sama seperti boraks, formalin mempunyai dampak negatif. Formalin dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi konsumen yang memakannya, seperti peningkatan risiko kanker paring, sinus, dan kafum nasal.